Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah, terus ada yang kepengen. Wah, gile. Mau nggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo. Gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Alah gila dah. Apalagi yang dikatakan Bu Mega ini sangat tidak berdasar dan sangat bohong kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Rencana pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Tuduhan-tuduhan selama ini kan sudah tidak terbukti benar gitu loh. Kenapa didaur ulang terus bahwa ada yang mau ngambil PDIP? Sebenarnya yang mau ngambil alih PDIP itu adalah dari tangan Bu Mega, itu adalah anak-anaknya. Antara Puan atau si Nanan gitu loh yang sekarang lagi berebut kan. Kenapa harus orang lain yang tidak tahu menahu dijadikan kambing hitam? Ya. Apalagi Pak Jokowi yang benar-benar tidak mau gitu loh, tidak pernah melakukan gerakan apapun. Mencari cara untuk kemudian mengacak-ngacak maupun merebut PDI Perjuangan itu bukan hal baru, dari dulu juga seperti itu. Kalau kita lihat misalnya beberapa bulan terakhir bagaimana spanduk-spanduk provokatif itu dipasang di berbagai jalan-jalan utama di Jakarta, di Bogor, yang mempersoalkan keabsahan SK DPP partai. Nah itu kan sudah satu pertanda nuansa awal bahwa ada upaya orang-orang tertentu secara terorganisir yang berupaya untuk merebut partai. Kan kita tahu yang masang spanduk itu siapa, padahal yang pasang spanduk mereka juga. Saya pernah waktu mereka masang spanduk dinasti politik, Jokowi adalah dinasti politik. Yang masang kawan-kawan saya juga gitu loh. Kan orang-orang lapor ke saya, kirim videonya gitu loh. Mereka pasang, aktif mereka viralkan gitu kan. Wah, ini dinasti ada spanduk nih. Ini yang itu di jalanan di dekat Menteng itu Bang, dari Kuningan ke Menteng itu ada Latu Harhari ya kalau nggak salah itu. Jembatan Latu Harhari di video ini. Tahu nggak yang nyuruh otaknya ngirim videonya ke saya, kawan saya ini. Ya orang mereka juga. Saya bilang, "Weh bro, ini lu yang pasang, lu yang fitnah orang, habis itu lu yang viralkan ya." Isu mengenai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, bakal menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mencuat saat peringatan hari ulang tahun ke-52 PDIP dan menjelang Kongres tahun ini. Megawati Soekarno Putri mengungkapkan ada pihak yang ingin menyasar kursi Ketua Umum Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu menjelang Kongres ke-6 PDIP. Megawati membahas permintaan para kader yang menginginkan dirinya kembali menjadi Ketua Umum PDIP periode 2025-2030. Dia pun berkelakar enggan memenuhi permintaan itu jika para kader tidak solid dan tidak memiliki semangat yang sama. Dia mengatakan, apabila dia tak mau ditetapkan lagi sebagai Ketua Umum PDIP, ada pihak yang diam-diam mengincar posisinya. Meskipun tidak menyebut nama secara spesifik, publik menduga yang dimaksud oleh Megawati adalah Jokowi. Mengingat beberapa waktu lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto pernah mengungkapkan adanya keinginan dari Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP. Informasi ini, menurut Hasto, diperolehnya dari seorang menteri dalam kabinet Jokowi. Jokowi sendiri telah mengklarifikasi tudingan miring tersebut. Jokowi pernah menyatakan keheranannya terhadap rumor yang beredar dan meminta agar spekulasi semacam itu dihentikan. Jokowi memang selalu menjadi kambing hitam dalam setiap problem internal yang menimpa PDIP. Jokowi terus diserang dalam berbagai konteks, baik oleh spekulasi maupun tudingan terbuka. Meski Jokowi telah menegaskan bahwa dirinya tidak ingin dan tidak terlibat dalam dinamika internal manapun, termasuk PDIP. Namun peluru-peluru panas tetap ditembakkan kepada beliau.
PDIP menuding adanya upaya terorganisir dari pihak tertentu untuk mengacak-acak dan merebut partai. Salah satunya adalah munculnya spanduk-spanduk di berbagai lokasi dengan tulisan yang menyerang Megawati. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan Megawati ketum ilegal dan menyebut PDIP sebagai Partai Demokrasi Ilegal Indonesia. Politikus muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, menuding keterkaitan spanduk-spanduk yang menyerang ketum PDIP, Megawati, yang muncul menjelang Kongres PDIP dan dianggap sebagai upaya untuk mengganggu stabilitas internal partai. Seno menegaskan bahwa PDIP bukanlah partai yang mudah diintervensi oleh pihak luar. Ia menyatakan bahwa siapapun tidak boleh mendompleng PDIP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk provokasi yang tidak akan ditoleransi oleh partai. Politikus senior PDIP, Panda Nababan, menyebut Presiden Joko Widodo sebagai pengacau. Panda menuding bahwa Jokowi menjadi biang keladi kekacauan di internal partainya. Panda juga menuduh Jokowi sebagai biang kerok yang merusak hubungan antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto. Rasa sakit hati yang mendalam nampaknya menjadi trauma yang tak mudah bagi mereka untuk melupakan dan mengampuni dosa-dosa Jokowi di mata mereka. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Solmed, Sylvester Matutina, membongkar narasi sesat dan fitnah keji yang tak pernah henti dilancarkan oleh PDIP kepada Jokowi. Sylvester mengatakan, apa yang dituduhkan Megawati, adanya orang yang hendak merebut posisi ketua umum, bila itu ditujukan kepada Jokowi adalah kebohongan dan fitnah keji. Menurut Sylvester, Jokowi tidak akan bergabung dengan partai politik manapun setelah pemecatannya dari PDIP. Sylvester menyebut bahwa pemecatan tersebut merupakan anugerah bagi Jokowi, membebaskannya dari keterikatan partai dan memungkinkan beliau untuk berperan lebih netral dalam kancah politik nasional. Lebih lanjut, Sylvester mengungkapkan bahwa bukanlah Jokowi yang hendak mengambil alih PDIP, melainkan anak-anak Megawati sendiri, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo alias Nanan, yang menurutnya kini tengah berebut untuk menjadi pewaris tahta sebagai orang nomor 1 di PDIP. Nah, bagaimana cara Megawati dan PDIP melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Jokowi? Dan bagaimana sebenarnya rahasia ketangguhan seorang Jokowi dalam menghadapi berbagai fitnah yang menerpa beliau? Sylvester Matutina membongkar semuanya. Kita simak cuplikan videonya. Saya tegaskan kebetulan karena tadi ada pidato Bu Mega bahwa ada yang ingin memimpin di PDIP ya, atau apa ya, mengambil alih PDIP atau saya. Ada yang ingin kursi ketua umum gitu. Itu kalau ditujukan ke Pak Jokowi tentunya, ya kan kita nggak usah ragu lagi bahwa itu suatu tuduhan yang tidak berdasar dan suatu kebohongan dan suatu fitnah sih kalau saja ke Pak Jokowi. Karena waktu kemarin Pak Jokowi, saya kembali bertanya ke beliau, kan dari dulu berapa kali saya ketemu beliau, Pak Jokowi bilang nggak ingin berpartai, walaupun banyak pihak ketua-ketua umum partai bahkan relawan yang meminta Pak Jokowi masuk ke partai ini, partai itu, partai bahkan ada yang memberikan karpet merah. Dan tuduhan Bu Mega ini sama seperti tuduhan yang dulu juga saudara Rocky Gerung, makanya saya tanya dia, kamu itu Tuhan atau paranormal? Karena dia bilang Pak Jokowi mau mengambil alih PDIP dan juga Golkar karena iri hati sama Bu Mega dan Pak SBY yang mempunyai partai, ya kan? Dan itu kan juga bohong. Makanya tuduhan Bu Mega ini saya garis bawahi besar-besar bahwa itu suatu kebohongan kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Karena kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa, saya nanya, Bapak apa akan berpartai, masuk partai mana? Beliau mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Semakin menegaskan ya? Semakin menegaskan. Bahkan saya bilang, wah bagus sekali Pak, jadi Bapak berdiri di atas semua partai. Berarti Bapak akan dikenang sebagai Bapak bangsa. Ya kan?
sementara aja atau seterusnya tidak akan berpartai Pak Jokowi katanya? Ya bahasanya begitu. Saya nggak tahu seterusnya kan kita nggak bisa ramalkan ya, makanya saya bukan paranormal atau tuan seperti Rocky Gerung ya kan? Tapi intinya bahwa Bapak tidak akan berpartai, tapi beliau juga ngomong, kan dari dulu juga beliau sama saya udah ngomong sudah hampir mendekati final, mengerucut bahwa beliau akan membuat suatu gerakan. Gerakan yang mana ini, atau suatu komunitas, atau bisa juga semacam, nanti Pak Jokowi sendiri yang akan mengumumkan. Gitu, suatu ya perkumpulan lah intinya. Saya nggak tahu bentuknya apa nanti, karena Pak Jokowi bilang nanti biar aja saya yang bicara, karena kemarin kan ada media di luar, Pak boleh nggak saya ngomong, nanti aja Mas katanya begitu. Intinya bahwa beliau akan tetap menyerap, mendengar aspirasi masyarakat dan bersentuhan dengan masyarakat dan membantu suksesnya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran Tanpa bikin partai atau tanpa masuk ke partai manapun. Nah, dan beliau juga bilang nanti Mas Silver kita bareng-bareng ya. Oh siap Bapak. Jadi intinya bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kan sudah tidak terbukti benar gitu loh. Kenapa didaur ulang terus gitu loh. Masalah bahwa ada yang mau ngambil PDIP, sebenarnya yang mau ngambil alih PDIP itu adalah dari tangan Bu Mega, itu adalah anak-anaknya, antara Puan atau si Nanan gitu loh, yang sekarang lagi berebut kan. Kenapa harus orang lain yang tidak tahu menahu dijadikan kambing hitam? Apalagi Pak Jokowi yang benar-benar tidak mau gitu loh, tidak pernah melakukan gerakan apapun atau mengkonsolidasikan apapun, baik PDIP, Golkar, bahkan Gerindra mau diambil alih, bahkan Demokrat. Ya kan dulu orang mengatakan bahwa melalui Pak Muldoko, ya kan Pak Jokowi mengambil alih Demokrat. Ternyata kan itu suatu kebohongan juga. Hanya suatu framing negatif ke Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bilang, aduh Mas, ini kok orang yang mau mengambil alih partai-partai itu, kok saya yang dituduh gitu loh. Ya kan? Termasuk Golkar kemarin kan. Semua orang mengatakan bahwa ada Pak Jokowi di belakang. Saya satu orang yang bilang nggak ada kan. Karena itu memang keinginan si Bahlil. Ya kan? Terbukti kan sekarang Bahlil jadi ketua umum. Terus mau nyalon jadi wakil presiden. Gitu loh. Kan harusnya kalau Pak Jokowi, ya paling nggak Pak Jokowi udah jadi ketua atau dewan pembina di situ. Atau Mas Gibran jadi apalah di situ. Masalah partai-partai ini mereka ada masalah disalahkan ke Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak tahu menahu gitu loh. Hanya ada memang kadang-kadang kawan-kawan ini klaim kayak Bahlil bergerak di Golkar, nanti dia klaim ini Raja Jawa gitu loh. Ini klaim-klaiman aja kawan-kawan. Saya tahu persis karena kawan-kawan ini kan saya kenal gitu loh, Bang, ya kan. Beberapa kawan-kawan saya Pak Jokowi nggak setuju keluar dari istana, nah, kayak Effendi Simbolon nih, ya kan? Nah, ngomong bahwa tadi Bapak udah menyetujui, contoh pernah nama Saudara Budiari, ya kan, bikin musrah di depan semua kita, banyak saksi kok itu kok. Kami ketemu Pak Jokowi, saya nggak enak sama partai bikin acara itu. Keluar dari istana, ya kan? Saya bikin waktu itu ada ini Bang, namanya. Saya bikin apa namanya? Budi Ari Projo. Iya, Budi Ari yang Projo ini. Saya bikin parade kirap merah putih. Tanggal 16 Agustus 2023 kalau nggak salah itu. Pak Jokowi setuju mau hadir. Tapi punya dia musrah ini Pak Jokowi nggak setuju. Tapi keluar dari tempat istana kita ketemu. Udah ada media semua bahwa Pak Jokowi tadi menyetujui musrah. Iya. Tapi ini kan Pak Jokowi nggak menegur. Tapi akhirnya memang Pak Jokowi datang karena kan udah banyak orang di situ kan, udah ribuan orang, gitu loh Bang. Nah ini yang saya cerita. Kadang-kadang klaim kawan-kawan ini kayak 3 periode, klaim dari Pak Luhut, ya kan, terus termasuk Bahlil juga, teman-teman Bara JP, seolah-olah dari Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak mau gitu loh, nggak setuju. Nah, saya bikin gerakan Setia Tegak Lurus. Setelah saya deklarasi Setia Tegak Lurus, saya dipanggil tuh sama Pak Jokowi. Makanya saya bilang Pak Jokowi setuju. Saya dipanggil ke makan di Manado, ketemu Pak Jokowi di Madura. Gitu. Benar-benar bahwa apalagi yang dikatakan Bu Mega ini sangat tidak berdasar dan sangat bohong kalau ditujukan ke
Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Itu yang terakhir ya, kemarin hari Jumat tanggal 3 Januari yang ketika saya bertemu beliau. Jadi kalau selama ini dan dipertegas dengan apa yang disampaikan Bu Mega hari ini ya kan, bahwa memang ada yang akan mengambil alih ya kan kepemimpinan di PDIP ya kan, kemudian dengan cara sebelum kongresnya akan diobok-obok dulu dan seterusnya. Ya kayak pasang-pasang spanduk itu kan. Dan itu menurut Bang Silver itu sebenarnya walaupun tidak sebut nama ya, tapi itu menurut Bang Silver itu memang ditujukan ke Pak Jokowi sebenarnya. Pastilah mau apa lagi gitu loh. Nggak ada orang lagi ya. Padahal yang gelisah dan panik yang Ibu Mega sendiri. Kan beliau pinginnya tetap memimpin seumur hidup kan. Di PDIP, karena ada dua kubu ini di dalam nih, kubu Puan dan kubu Prananda nih. Ya kan, kalau kasih ke Puan, bagaimana kasih ke Prananda? Ribut juga ya kan. Gitu. Kan gitu. Terus yang katanya mau mengaco ini, kan kita tahu yang masang spanduk itu siapa, nanti yang mengkambing hitamkan orang mereka juga, padahal yang pasang spanduk mereka juga. Karena gini Bang, spanduk yang mengatakan isinya bahwa kepengurusan sekarang ini ilegal itu maksudnya? Biasalah yang kayak gitu. Nah itu dari mereka. Jadi itu gimana? Saya pernah waktu mereka masang spanduk dinasti politik. Jokowi adalah dinasti politik. Yang masang kawan-kawan saya juga gitu loh. Kan orang-orang lapor ke saya, kirim videonya. Gitu loh. Mereka pasang, aktif mereka viralkan gitu kan. Wah, ini dinasti ada spanduk nih. Ini yang itu di jalanan di dekat Menteng itu Bang, dari Kuningan ke Menteng itu ada Latu Harhari ya kalau nggak salah itu jembatan Latu Harhari di videoin. Tahu nggak yang nyuruh otaknya ngirim videonya ke saya, kawan saya ini ya orang mereka juga. Saya bilang, weh bro, ini lu yang pasang, lu yang fitnah orang, abis itu lu yang viralkan ya. Nah, termasuk mereka bagi brosur waktu dinasti politik itu di Car Free Day. Yang membagikan ya anak-anak, ya aku kenal semua, anak-anak teman-teman semua gitu. Jadi mereka sendiri yang berbuat Bang. Termasuk masalah spanduk ini? Iyalah. Dan memang ini jahat kawan-kawan ini. Kami dulu bikin acara Nusantara Bersatu yang Ganjar rambut putih Pak Jokowi bilang itu. Yang menggergaji kami ya mereka Bang. Siapa itu? Mereka itu? Ya mereka ini kan waktu itu Mbak Puan kan mereka nggak mau Mas Ganjar menjadi capres. Ada Mbak Puan. Ya kawan-kawan partai banteng panik, banteng mabok inilah Bang. Gitu loh. Jadi kita masyarakat jangan terkecoh dengan permainan mereka. Saya udah hafal. Karena otaknya terus dia punya operator lapangan kan saya kenal semua, saya orang lapangan. Jadi maksud Bang Silver masalah spanduk ini ya, spanduk yang menyebutkan bahwa kepengurusan PDIP yang sekarang itu ilegal karena tidak itu mereka sendiri yang masang. Berarti mereka yang pasang, mereka yang videokan, mereka yang viralkan. Aneh juga ya. Dan begitulah Bang Sil yakin itu ya, itu yakin modusnya seperti itu. Berarti kita terkecoh semua dong ya? Oh iya, gitu. Bisa ditelusuri kok orang-orangnya siapa aja tuh. Gitu loh. Iya kan? Jadi kalau kita lihat, saya lihat ya dari penjelasannya Bung Sylvester ini, rasanya Pak Jokowi ini selalu jadi kambing hitam dari orang-orang yang dia percaya malah.